Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktunya kita sekarang membacakan siapakah yang menjadi pemenang sedekah subuh hari ini. Dan pemenangnya adalah @ani_mika. Jawab dalam waktu 24 detik. Dan dipastikan juga sudah memfollow Islam itu Indah. Terima kasih banyak, selamat ya. Semoga berkah hadiahnya. Sekarang kita lanjut lagi ke segmen. Ya, kita lanjut lagi langsung ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram ya. Ini dari @isanfikri. Assalamualaikum Ustadz. Gimana ya? Salah nggak sih kalau saya lebih sayang sama ayah sambung saya? Karena ayah kandung saya nggak ngurus saya dari kecil. Saya dibesarkan oleh ayah sambung saya yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang dia selalu berpesan agar saya tetap berbakti kepada ayah kandung saya. Tapi ya gimana mau berbakti? Selain saya nggak deket, dia datang cuma minta duit doang. Udah gitu duitnya dipakai buat foya-foya. Terima kasih nih Ustadz. Ya, mau izin dijawab Ustadz Syam ya. Silakan Tafatul Ustadz Syam. Masalah hati ini kan biasanya kita nggak bisa mengendalikan ya. Jadi kalau misalnya dikatakan lebih sayang terhadap ayah sambungnya, bisa saja itu terjadi. Kenapa? Karena lebih sering bertemu. Jadi lebih sering interaksi, lebih sering sentuhan, lebih sering mendengar nasihatnya. Maka membuat tadi sang penanya lebih sayang kepada ayah sambungnya. Dan itu tidak mengapa. Dan kepada ayah kandungnya mestinya tetap berbakti, tetap memuliakan, tetap menghormati. Dan tetap mengakui bahwa karena dialah kita lahir di dunia. Kalau bukan karena dia, kita tidak ada di dunia ini. Selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dialah salah satu penyebab kita terlahir di dunia. Namun kalau dikatakan hatinya nggak bisa bohong, dan itu sangat manusiawi. Jadi kalau tetap lebih sayang terhadap ayah sambungnya silahkan. Namun hormat dan memuliakan juga terhadap ayah kandung. Karena dialah salah satu penyebab kita terlahir di dunia. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mohon sembunyikan nama saya. Bagaimana ya Ustadz jika seorang anak kaya berharap tidak mendapatkan jodoh yang sifatnya seperti ayahnya? Atau bisa disimpulkan kayak benci sama sifat ayahnya ini. Apa berdosa ya seorang anak kalau begitu? Terima kasih Ustazah, mohon izin untuk disembunyikan ya nama saya. Terima kasih. Habib, mohon izin dijawab Habib. Tafadhol Habib. Jadi kalau kita benci sama sifat nggak masalah. Ayah, ada yang punya ayah, ayahnya pemabok. Ada yang punya ayah, ayahnya suka begini, suka begitu, suka berbuat-buat maksiat. Ada yang punya ayah, ayahnya nggak puasa, nggak sholat, kasar sama anaknya, galak mulu. Mana galak, kumisnya tebel kayak ikan lele. Oh Allah. Tapi tetap hanya sifatnya yang boleh kau benci kalau itu memang menjerumuskan kamu ke dalam kemaksiatan Allah. Benci dengan sifatnya bukan berarti benci dengan ayahnya. Benci sama sifatnya nggak apa-apa, tapi jangan benci sama ayahmu. Dan ingat kata Nabi besar Muhammad SAW, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kamu bakti, Nabi suruh baktilah kalian kepada orang tua kalian, kepada ayah-ayah kalian. Kamu bakti kepada mereka, nanti kamu punya anak juga bakal bakti kepadamu. Ulama ngasih tahu, pembaktian kita kepada orang tua kita adalah pembaktian yang bernasab. Pembaktian yang bernasab. Kita bakti sama orang tua kita, insya Allah kita punya anak juga bakal bakti sama kita. Tapi mustahil kalau seorang anak tidak taat sama orang tuanya. Orang tua yang ngangkat suara dibalas, orang tuanya galak dibalas galak-galaknya, orang tua yang ngatain dibalas ngata-ngatainnya, kamu punya anak juga bakal tidak bakti kepada kamu. Dan seorang istri ingat, berani kamu ngangkat suara di depan suamimu, siap-siap kamu punya anak juga bakal ngangkat suara di depan kamu. Hati-hati. Karena semua bernasab, ada timbal baliknya. Kalau tidak sesuai, maka siap-siap bakal dapat nasib yang tidak baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh, dapat ridho kedua orang tua kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak dicermin orang tua. Ini kita udah habis nih pertanyaan nih, nggak ada lagi. Enak aja masih ada satu. Ya Allah ngiri dia. Ya oke, kita baca lagi pertanyaan yang berikutnya. Walaupun ayah tuh nggak berjubah kayak Superman, Oh kayak iya. Batman. Kalau Super Fadli saya, Bim. Kita lanjut dari Hasanah_977. Dengan cara apa berterima kasih kepada ayah? Akan tetapi jika kita berbicara langsung malu.
Jadi dalam bentuk apa ya? Jazakallahu khairan kasiran Ustadz Ustazah. Nah Ustadz Maulana nih silakan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ada cara berterima kasih kepada orang tua tanpa harus mengucapkan terima kasih. Dengan cara yang pertama, mohon izin kepada semua anak. Jangan pernah lupa menyapa orang tua, berkomunikasi, berbicara sama orang tua. Kalau yang jauh telepon orang tua. Ingat ya, dalam bentuk perhatian itulah sebenarnya cara berbakti kita kepada orang tua. Cara berterima kasih kita kepada ayah. Telepon, ngomong, ngobrol, sempatkan waktu. Nah, apalagi mohon izin, jagalah kesehatan. Ketika kita sehat, itulah cara berbakti kita. Cara berterima kasih kita kepada ayah. Dengan sehat. Kenapa? Ketika kita sakit sebenarnya, itu kita tidak menyayangi tubuh, merusak tubuh. Yang sedih siapa? Ayah. Orang anak balap-balapan sampai kecelakaan. Yang pusing orang tua. Maka jaga diri, jaga kesehatan. Apalagi membantu pekerjaan rumah orang tua. Cara berterima kasih kepada ibu, nyapu. Cara berterima kasih dengan ayah, bantu pekerjaannya. Minimal engkau tidak merepotkan, itu saja. Apalagi memberi hadiah saat ulang tahun. Itu kesempatan kita. Orang tua memang lebih banyak uangnya daripada kita. Tapi ketika kita memberi hadiah tahabu, menimbulkan kecintaan, menimbulkan kasih sayang. Apalagi belajar dan bekerja dengan tekun. Anak-anakku, cara berterima kasih kepada ayah dengan cara belajar dengan baik. Dengan cara berprestasi. Dengan cara bekerja dengan baik. Yang sudah bekerja dan belum bisa kasih uang kepada ayah. Karena uangnya ayah lebih banyak Ustaz. Tapi Anda bekerja dengan baik. Yakin ayah itu berterima kasih juga sama Anda. Apalagi penuhi kebutuhan orang tua. Minimal belanja bulanan aku yang tanggungnya. Atau bilang gini, listrik, air, semua pembayaran rekening listrik apa semuanya itu apa namanya? Biaya-biaya. Iya. Ya. Sekalian ya nak, itu tagihan internet juga dibayarin. Ya, semuanya, semuanya. Jadi orang tua tidak pusing, itu enak banget. Walaupun mungkin kalau kita lihat nilainya mungkin cuma 2 juta sebulan atau 1 juta sebulan. Saya rasa orang tua pasti gembira. Jadi kalau memang tidak bisa memenuhi apapun, cara berterima kasihnya adalah dengan cara tidak menyusahkan orang tua, kalau perlu bantu ringankan bebannya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah, sekarang waktunya jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Sama-sama kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat suatu kisah, ada seorang anak yang sudah beranjak dewasa dan sudah mulai sibuk bekerja, dipanggil oleh ayahandanya untuk pulang ke rumah. Lalu ayahandanya manggilnya, silahkan pulang sekarang nak, ayo pulang sekarang, ini sangat penting. Pulanglah sang anak bertemu dengan ayahandanya. Ketika bertemu dengan ayahandanya, ternyata ayahnya hanya mengajaknya untuk berjalan-jalan melihat-lihat ikan yang ada di kolam. Lalu sang ayah pun bertanya, ini ikan apa nak? Ini ikan ini ikan apa nak? Ini ikan koi pak, ini ikan apa? Ini ikan koi pak, ini ikan koi pak, ini ikan koi. Dijawab sang anak, mulai dari jawaban pertama sampai jawaban yang ke-10, sang anak masih tenang, masih sabar. Dia memaklumi seorang orang tuanya. Namun pertanyaan itu terus berlanjut hingga akhirnya sang anak pun tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk bersabar. Dikatakan kepadanya, ayah saya punya urusan penting di kantor. Ayah memanggil saya pulang hanya untuk ini. Hanya untuk menyatakan atau menanyakan pertanyaan sepele ini. Ayah saya meninggalkan proyek yang sangat besar. Lalu apa kata ayahandanya? Nak, 20 tahun yang lalu kita sama-sama duduk di sini. Dan engkau bertanya kepada ayah pertanyaan yang sama berulang-ulang. Tidak pernah ayah sedikit pun marah kepadamu. Namun hari ini baru 20 kali ayah bertanya kepadamu, kau sudah membentak ayah. Maka subhanallah, kehidupan kita tergantung bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah.
Jikalau mereka sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jikalau mereka sudah meninggal, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya ya Allah. Dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurrahum. Wawaffiqahum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahi kami dengan berbaktinya anak-anak kami ya Allah. Dan berikan kami rezeki dari berbaktinya Amin, ya mereka. Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala